Halo semuanya, ketemu lagi di sini sama gue yang bakal ngebahas komik One Piece chapter terbaru, dimana yang akan gue bahas kali ini adalah chapter 983 yang baru aja rilis minggu ini. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja bahas chapter terbaru ini yang berjudul Thunder atau Petir. Ya, kenapa chapter kali ini diberi judul Petir? Nanti akan kita bahas karena ada di halaman-halaman akhir petunjuknya. Oke. Langsung aja kita bahas di cover page atau cover story yang mana masih berlanjut cerita tentang keluarga bajak laut Capon Gambage, yaitu sekarang sudah sampai terjadi pertemuan antara BG, Chiffon, terus Lola sama Goti, dengan Pound. Pound ini adalah ayah dari dua bersaudari yang kembar, yaitu Lola dan Chiffon, dimana keduanya tidak mengetahui bahwa Pound ini adalah ayah dari mereka berdua. Jadi kakak-kakaknya yang lain atau kelompok bajak laut Big Mom itu menyembunyikan identitas asli dari Pound sebagai ayah dari Chiffon dan Lola ini. Makanya di sini adegan dramatis ini terjadi. Pound yang di cover story sebelumnya itu terlihat terdampar di Pulau Dressrosa dengan perahu kecil milik bajak laut Big Mom, sampai akhirnya dia di sini ketemu juga sama Lola dan Chiffon yang bersama bajak laut Capon Gambage. Pohon ini ditemukan oleh salah satu aliansi Luffy, yaitu pasukan kurcaci dari Dressrosa. Itu pimpinannya Leo sama anak buahnya yang lain menemukan Pound di pelabuhan Dressrosa. Jadi minggu ini juga bertepatan dengan adanya hari Father's Day, jadi agak sedikit banyak mungkin nyambung dalam cover story kali ini. Jadi kita lihat ke depannya akan seperti apa kelanjutan cover story ini. Yang jelas ada beberapa kesamaan dari tokoh-tokoh yang ada di cover story ini, yaitu sama-sama ada kaitannya dengan bajak laut Mugiwara atau Luffy pada khususnya ya di sini. Karena Pound juga punya hutang budi atau mendapat bantuan dari bajak laut Topi Jerami, juga sama halnya dengan bajak laut Rolling pimpinan Lola dan Capon Gambage itu sendiri. Bahkan mereka beraliansi saat mengacaukan pesta tehnya Big Mom. Dan juga tadi yang sempat disinggung di awal kalau para kurcaci adalah aliansi besar dari armada pasukan bajak laut Mugiwara. Jadi pasti prediksi gue sih di sini bakalan sedikit banyak akan membahas Luffy. Jadi kita lihat aja lah. Pasti bakalan sedikit banyak akan nyambung dengan cerita utama para karakter bajak laut Topi Jerami. Langsung aja kita beralih ke halaman chapter pertama
yaitu wah ini juga seru banget, gak disangka-sangka ternyata anak pertama dari Yonko Big Mom yaitu Perospero yang di chapter sebelumnya itu bersama bajak laut Big Mom yang lain itu terjatuh karena kapalnya diserang oleh Marco pada saat mau masuk ke perairan Wano di air terjun. Dan di sini diperlihatkan Perospero ternyata sendirian dengan kemampuan buah setannya yang bisa menciptakan permen. Jadi dia buat makhluk semacam makhluk laut dari permen gitu yang dia gunain buat uh, berjalan di atas lautan Wano dan terlihat mengarah langsung menuju Pulau Onigashima. Jadi di situ Perospero melihat juga kalau ternyata kelihatan Pulau Onigashima. Jadi sepertinya dia akan langsung menuju ke sana. Di sini juga dikatakan kalau Perospero dengan tegas uh, tidak menyetujui aliansi atau rencana aliansi yang direncanakan oleh Big Mom dan Kaido, karena menurut Perospero sendiri bahwa yang berkuasa harapan dia dan tentunya adalah bajak laut Big Mom. Makanya di sini kita akan terlibat konflik yang menarik, mengingat Big Mom sendiri dengan keputusannya yang sudah mutlak mengatakan kalau ingin beraliansi dengan bajak laut Kaido, tapi ternyata di sini anak-anaknya tidak setuju dengan keputusan aliansi tersebut. Jadi kita lihat mengarah kemana sebenarnya nanti Perospero. Apakah dia tetap ngincer Ruffy dan teman-temannya atau Marco? Di situ juga dia nyebutin kalau uh, Marco juga akan diincar oleh dia sama King yang merupakan uh, anak buah dari Kaido yang menyerang pertama kali bajak laut Big Mom pada saat ingin masuk menuju Pulau Wano. Jadi kita lihat nanti seperti apa. Kita juga tidak melihat yang lainnya anak buah dari pasukan Yonko Big Mom apakah tenggelam atau terdampar di pantai atau di laut. Kita belum diperlihatkan di sini. Yang jelas Perospero sendirian akan menuju Pulau Onigashima. Terus selanjutnya yaitu yang akan kita bahas adalah di sini apa ya? Ini ya. Jadi Momonosuke yang sudah dipersiapkan untuk eksekusinya, di mana panggung eksekusinya sudah disiapkan yaitu di tengah-tengah markas utama. Jadi ya seperti yang kita juga bahas waktu chapter minggu lalu, kalau Momonosuke ini sepertinya akan diperlakukan seperti ayahnya Kosuki Oden, eksekusi yang disaksikan oleh seluruh anak buah Kaido dan juga Orochi. Sini masih dalam keadaan babak belur. Momonosuke tidak berdaya banget menghadapi situasi ini. Jadi kita lihat akan seperti apa ke depannya. Apakah Momonosuke akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri atau nanti justru bantuan dari teman-teman bajak lautnya. Yang jelas yang paling dekat adalah yang diceritakan di halaman selanjutnya, yaitu pasukannya Nami ya. Pasukannya Nami yang terpisah dengan Usopp dan juga Kinemon. Jadi Nami sepertinya yang paling dekat dengan Momonosuke, karena memang misi kelompok Nami adalah menyelamatkan Momonosuke. Di situ ada Carrot, kemudian ada Shinobu. Seharusnya ada Sanji di situ, cuma ternyata diceritakan Sanji ini sepertinya punya misi sosial sendiri yang sangat terselubung tentunya. Jadi dia masih penasaran sama para para wanita penghibur yang ada di Pulau Onigashima. Jadi dia pengen banget ketemu sepertinya. Jadi kita lihat misi sosial Sanji apakah nyambung dengan misi penyelamatan Momonosuke atau seperti apa, kita lihat. Yang jelas sudah
anggota bajak laut topi jerami sudah banyak yang menyebar, sudah eh, tidak dalam kelompok besar lagi. Ya di sini juga kelompok Nami justru terancam karena dikejar oleh Big Mom. Jadi yang tadinya di chapter sebelumnya, padahal Big Mom ini menyerang Usopp sama Chopper yang menggunakan tank, ternyata berbalik mengejar Nami dan kawan-kawan karena eh, sepertinya dia ingin merebut Zeus terlebih dahulu yang ada pada diri Nami. Jadi Prometheus bahkan sudah ada di antara Nami dan yang lain memanggil Big Mom. Di sini juga ditunjukin kalau Big Mom dengan kekuatannya yang bisa memberikan jiwa pada benda-benda mati, dia gunakan di situ untuk menghidupkan payung, payung khas Jepang, kemudian sendal khas Jepang juga, dan sendal bakyak juga, sama lampion yang dia hidupkan, dan mengikuti Big Mom dari belakang untuk menuju panggung markas utama dari Kaido dan Orochi. Jadi di sini terlihat kalau sepertinya Nami juga dan kawan-kawan bakalan punya misi yang berat, karena selain Momonosuke ada di panggung utama, di mana di situ ada Orochi bahkan Kaido, juga Big Mom mengarah mengejar Nami dan kawan-kawan. Jadi uh, kita lihat nanti bagaimana Nami dan yang lain bisa keluar dari situasi sulit ini. Ya, tadi juga sempat kita bahas tentang Usopp dan Chopper yang justru lolos dari kejaran Big Mom karena Big Mom mengejar Nami dan yang lainnya. Di sini tank yang dikendarai oleh Chopper sama Usopp berubah modenya seperti punya kaki. Jadi seperti mode buat shogunnya Franky, karena tidak sengajaan karena diserang oleh serangan Big Mom, justru mengaktifkan mode hybrid. Jadi mau Chopper sama Usopp ini kemungkinan akan bergabung dengan pasukannya Kinemon untuk menuju belakang Pulau Onigashima, menyergap Orochi dan Kaido dari belakang pulau. Kemudian kita beralih ke halaman selanjutnya, di mana pasukan Kid, ya di sini Kid dan Killer yang tidak ada habis-habisnya diserang oleh anak buah Kaido, yaitu para Gifter. Di sini Killer bahkan menyebutkan kalau keputusan yang diambil oleh Kid itu sangat ceroboh karena menyerang langsung dari depan. Itu tidak bijak mungkin, karena kita tahu Killer ini sebenarnya orang yang cerdas gitu ya. Dia penuh pemikiran, penuh perencanaan dibanding dengan kaptennya, yaitu Eustace Kid yang sangat mirip sekali dengan Monkey D. Luffy yang sangat spontan dan ceroboh. Jadi di sini juga kita diperlihatkan banyak sekali pasukan yang mengelilingi mereka, dan mereka ini terpisah dengan kelompok besar bajak laut Kid. Jadi dia bilang katanya kita terpisah oleh Hit dan yang lain. Hit itu salah satu anggota bajak laut Kid yang punya kemampuan dia nyembur api yang gondrong itu, yang tampilannya juga sangat khas nyentriknya gitu ya. Jadi tapi Kid bilang nggak masalah selama mereka nggak tertangkap, katanya dia yakin bisa berhasil masuk, menerobos langsung menuju markas utama dari Kaido dan Orochi. Jadi kita lihat bagaimana perkembangan ke depannya, apakah mereka bisa mampu mengatasi banyaknya kepungan pasukan Kaido. Bukan cuma Kid dan juga Killer di sini yang dikepung oleh para Gifters, ada juga yaitu Roronoa Zoro yang sama juga ada pada situasi sulit. Jadi
nggak ada henti-hentinya para gifters ini dengan kemampuan buah Smile, Zoan Smile. Di sini mereka mengepung Zoro juga. Bahkan di antara mereka mengatakan kalau sebenarnya dahulu sebelum bergabung dengan bajak laut Kaido, mereka juga punya impian menjadi seorang raja bajak laut. Jadi uh, mereka ini sebenarnya bajak laut yang mungkin merasa putus asa karena kekuatan mereka sangat jauh dibandingkan dengan seorang Kaido. Makanya mereka akhirnya memutuskan menjadi anak buah Kaido. Zoro berarti terpisah dengan yang lain, jadi kita lihat juga perkembangan kedepannya apakah Zoro nanti bisa bertemu dengan kelompok bajak laut Luffy yang lain, bajak laut topi jerami yang lain, atau dia justru bertemu tokoh-tokoh yang kita tidak sangka-sangka sebelumnya. Oke, langsung berikutnya adalah kita membahas tentang, ya ini dia, Tobiropo di sini muncul kembali. Dua yang kemarin chapter minggu lalu juga diceritakan, dua brosis yang sangat kocak ini, Ulti dan Page One, bertemu masih dengan tingkah-tingkah kocak mereka. Di sini dihadapkan dengan seorang Luffy. Jadi selain diserang oleh para pasukan gifter Kaido, Luffy juga ternyata dihadapkan dengan dua orang Tobiropo sekaligus. Jadi kekuatannya para Tobiropo ini sudah jelas jauh di atas para gifters dan anak buah Kaido yang lainnya. Di sini akhirnya Ulti menunjukkan kemampuan buah setannya yang sudah mungkin banyak diprediksi oleh banyak orang, yaitu kemampuan buah setannya adalah buah setan Zoan, jadi dragon tipe hewan purba, dinosaurus tepatnya, yaitu apa ya namanya kemarin, Pachycephalosaurus. Kalau Page One itu kan Spinosaurus ya. Jadi ya walaupun berbeda tapi tetap sama-sama berjenis dinosaurus tipe karnivora ya. Jadi Zoan karnivora ini tetap ganas, tetap punya kemampuan fisik yang sangat hebat. Di sini ditunjukkan oleh seorang Ulti yang menggunakan kepalanya untuk menyerang Luffy. Jadi saat ditanya oleh Ulti bahwa orang tersebut siapa, dan Luffy dengan kepolosannya, dengan keyakinannya seperti biasa, dia mengatakan kalau dia adalah Monkey D. Luffy, orang yang akan menjadi raja bajak laut. Jadi ya seperti biasa memang kapten kita selalu seperti itu, kalau ditanya namanya siapa, jadi ya kita sudah tidak asing lagi. Dan kita gue sendiri ngerasa salut sama Luffy karena dia masih konsisten dengan keyakinannya itu. Dia masih percaya diri di depan para anak buah Yonko. Dia masih dengan tegas mengatakan kalau dia adalah orang yang berusaha untuk menjadi seorang raja bajak laut. Dan di situ juga Ulti langsung makanya nyerang Luffy karena dia ngerasa orang yang akan menjadi raja bajak laut adalah bosnya, yaitu Yonko Kaido. Jadi dia di sini terjadi serangan fisik langsung antara Ulti, Page One dan Luffy. Bahkan di sini Luffy bilang kalau dia sempat sebenarnya agak meremehkan kemampuan Ulti dan Page One yang dimana mereka adalah sebutannya Tobiropo, yang levelnya berbeda dari gifter ataupun pasukan anak buah Kaido yang level bawah. Jadi dia dengan serius akhirnya dengan menggunakan hakinya, Luffy beradu dengan Ulti di sini. Jadi ada momen duel-duel yang sangat epic di antara Ulti dan Luffy. Dia beradu hantaman kepala di sini.
Eh, Pejuan mendapat serangan telak dari Luffy. Kemudian Ulti semakin marah akhirnya pada Luffy dan uh, berubah menjadi wujud dinosaurusnya yang full. Kemudian dicengkram ya, Luffy dicengkram, adegan duelnya membuat Luffy tidak bisa bergerak karena seperti yang gue bilang tadi, uh, kekuatan buah setan tipe Zoan ini punya kemampuan fisik yang luar biasa. Jadi uh, gak heran kalau Luffy juga kesulitan di sini saat ditangkap, dipegang oleh Ulti dengan wujud dinosaurusnya. Di saat posisi terdesak sebenarnya Luffy itu ingin mengeluarkan kemampuan Gear 4, Gear 4-nya. Tapi sebelum Luffy mengeluarkan kemampuan Gear 4-nya, ternyata ada seseorang yang menyerang Ulti secara frontal tanpa disadari oleh Ulti dan Pejuan. Dan orang itu adalah ternyata orang yang menjadi daftar pertama pencarian pasukan Tobiropo. Jadi orang itu adalah anak dari Kaido, yaitu Yamato. Ternyata di sini muncul dengan wujud tampilan dia menggunakan topeng, menyerang Ulti menggunakan gada, palu gada yang hampir mirip sebenarnya dengan serangan yang dilakukan oleh Kaido pada saat menyerang Luffy. Di sini dia mengeluarkan jurus Thunder Bagua. Makanya kemudian akhirnya ternyata dari situ asal mula judul yang diberikan pada chapter berikut ini, yaitu judulnya kan Petir. Jadi ternyata berhubungan dengan tema serangan yang dilakukan oleh Yamato. Nah, Ulti menerima serangan telak seperti itu langsung roboh. Kemudian anak buah yang lain juga dengan wajah yang heran, bingung kenapa seorang Yamato yang merupakan anak dari Kaido justru menyerang para pasukan Tobiropo yang anak buah dari Kaido itu sendiri. Dan ternyata Yamato di sini memang sudah menanti kedatangan seorang Monkey D. Luffy. Jadi entah bagaimana, sepertinya dia ingin sekali bertemu dengan Monkey D. Luffy. Jadi ini yang jadi pertanyaan gue dan juga mungkin para op lovers yang lain. Sebenarnya Yamato ini siapa? Karena dia menggunakan topeng. Apakah dia orang yang sudah pernah muncul sebelumnya? Karena banyak yang memprediksi, banyak yang mengkaitkan cocokologi semacam itu kalau dandanannya Yamato ini mirip Oden, bakal Kozuki Oden. Jadi ya percaya nggak percaya, gue juga bingung apakah Yamato ini orang yang sudah pernah kita lihat sebelumnya atau memang benar-benar tokoh yang baru diperkenalkan atau baru muncul di cerita ini. Yang jelas sekali lagi gue bilang kalau makin hari makin bertambahnya chapter ini, cerita makin konflik, mulai sangat dalam, mulai berat. Semua karakter punya konfliknya masing-masing. Jadi gue selalu gak sabar menanti chapter berikutnya. Tapi sayangnya untuk minggu depan chapter One Piece libur. Ya mau gimana lagi, kita harus tetap bersabar nunggu kedatangan chapter berikutnya. Mudah-mudahan chapter berikutnya gue harap X-Drake muncul dengan tujuan sebenarnya dia apa di cerita kali ini. Apakah dia memang menjadi penyusup angkatan laut karena dia seorang anggota SWORD, atau dia memang murni ingin menjadi anak buah Kaido, atau bahkan lebih jauh dia ingin menggulingkan Kaido dari dalam. Jadi dia punya misi terselubung. Jadi gue harap X-Drake muncul di chapter yang selanjutnya. Oke, dari gue mungkin itu aja. Mudah-mudahan
kalian suka. Dadah, salam bajak laut.